Prime, podcast for curious mind. Kamu mendengarkan Saga, edisi Indonesia Baik, bersama Asoka. Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah punya komitmen pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Perda Sigi Hijau. Komitmen ini untuk melindungi kelestarian Sigi yang 70%-nya merupakan kawasan hutan. Sigi juga tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) atau Asosiasi Kabupaten Berkelanjutan yang mengedepankan ekonomi hijau melalui semangat kolaborasi multipihak. Motor penggeraknya adalah kalangan muda Sigi yang tergabung dalam komunitas Gampiri. Mereka menginisiasi program inkubasi untuk mengembangkan usaha-usaha lestari. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan peserta inkubasi dan orang muda Gampiri tentang efek pengganda ekonomi lestari. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari. Dari giat ini, saya merasa saya itu lahir kembali. Giat ini bikin saya bangkit dari keterpurukan. Tangis Salviah selalu pecah tiap kali ditanya tentang kabar usahanya setengah tahun terakhir. Selama periode itu, ia mengikuti program Gampiri Inkubasi Usaha Lestari atau GIAT Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di giat inkubasi ini semua hal baru buat saya. Ketemu teman-teman UMKM, ketemu orang banyak, semuanya hal baru buat saya. Jadi giat ini bukan Salviah punya usaha keripik pisang Kiata yang dirintis sejak awal 2022. Merek Kiata diambil dari gabungan nama putrinya, Akilah, namanya sendiri Salviah, dan Lokata, yang berarti pisang dalam bahasa suku Kaili, salah satu suku di Sigi. Awalnya keripik pisang ini cemilan favorit keluarga kecil saya. Terutama anak saya, waktu itu berumur 3 tahun. Saya memikirkan cemilan yang aman untuk anak saya tanpa ada bahan pengawet, begitu maksudnya. Dari cemilan favorit itu saya jadikan sebagai usaha untuk menopang perekonomian saya, untuk menghidupi anak saya. Salviah menjadi orang tua tunggal pasca berpisah dari suaminya pada 2020. Perempuan 39 tahun ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, ia balik ke rumah orang tuanya di Palu, kemudian pindah ke Sigi, tinggal berdua dengan putrinya. Bekerja serabutan demi menyambung hidup, mulai dari jadi tukang masak di sekolah, jualan online kala pandemi, hingga akhirnya merintis usaha keripik pisang. Karena waktu saya pernah buat keripik untuk lebaran, keluarga saya pesan. Nah dari situ awalnya saya ketemu salah seorang pelaku UMKM juga. Dia menawarkan keripik saya mau dijadikan pakai nama brandnya dia. Tapi saya bilang saya sudah punya brand. Dan bapak itu kasih saya jalan untuk buat legalitas. Dari situ saya mulai buat legalitas. Saya pikir dengan buat mengantongi legalitas usaha ternyata bukan jaminan bisnis bakal lancar. Sekitar setahun, omset keripik pisang Kiata stagnan. Pemasarannya cuma nanti ada yang pesan, paling sering itu nanti lebaran, baru ada yang pesan itu aja. Kalau untuk hari-hari masih macet gitu, karena belum ada ilmunya. Kasih masuk sih di kios apa, tapi karena belum dapat ilmunya, saya juga belum punya karyawan. Di awal 2024, Salviah mendaftar menjadi peserta Gampiri Inkubasi Usaha Lestari atau GIAT, program kelolaan Gampiri Interaksi Lestari yang diketuai Nedia Sininta Maulaning. Inkubasi ini sebenarnya salah satu bentuk kami mau jagain Sigi kan Kak, biar tetap hijau kayak gini, biar tetap terlindungi. Karena siapa lagi kalau bukan kami kan, siapa lagi kalau bukan kita anak daerah yang sadar, kesadaran yang kami punya itu harapannya bisa kami bagikan juga ke orang lain. Nah, kenapa? Gampiri adalah wadah berkreasi orang-orang muda Sigi, hasil inisiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari untuk membantu Pemda mewujudkan pembangunan hijau.
Sigi yang dimekarkan pada 2008 ini, sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan. Menurut kami untuk menjaga 70% hutan yang ada di Kabupaten Sigi itu melalui pendampingan produktivitas untuk pelaku usaha. Karena mereka salah satu yang mengelola hasil hutan bukan kayu itu menjadi produk yang bernilai tambah dan juga bisa membantu menjaga keseimbangan antara nilai ekonomi dan juga perlindungan hutan tadi, Kak. Perbedaan kita sama inkubator lain, kita melihat keseimbangan antara ekonomi, sosial, sama lingkungan. Program inkubasi sudah 2 kali dihelat Gampiri. Total ada 44 usaha yang didampingi, 25 diantaranya di tahun kedua. Tiap pelaku usaha dibantu dari awal sampai akhir, memoles bisnisnya agar naik kelas dan berkelanjutan. Nedia bilang selama ini banyak peserta inkubasi terlalu fokus menyalahkan faktor modal dan pasar sebagai hambatan utama. Tapi pada saat dibedah bukan modal sama pasar yang ini, tapi ternyata perencanaannya yang kurang. Mereka tidak tahu nilai dari produknya itu apa, pemetaan kebutuhan bahan baku. Setelah kita temukan pasar, ternyata mereka nggak bisa memenuhi kuantitasnya. Jadi kualitas, kuantitas, sampai dengan legalitas dan izin edar, itu yang menjadi fokus kami dalam proses inkubasi ini. Supaya mereka ketika ketemu dengan pasar benar-benar siap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Salviah, peserta inkubasi angkatan kedua, antusias dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang dimilikinya. Ia dibimbing untuk membuat desain kemasan yang menarik dan meningkatkan kualitas produk. Pertama itu produknya harus konsisten. Keripik pisang ternyata tidak segampang itu. Kita harus nimbang, sedangkan selama ini saya tidak pernah menimbang pengemasan. Keripik saya itu kan sangat renyah itu, gampang hancur. Jadi bagaimana caranya saya packing supaya tidak hancur, dibawa kemana-mana. Salviah bahkan mampu mempromosikan sendiri keripik dagangannya ke calon konsumen. Ia berubah dari sosok yang tertutup dan sulit bergaul, kini jadi lebih percaya diri. Saya belajar menawarkan barang ke event-event. Saya akhirnya keterusan sampai sekarang. Saya dengan gagap-gagap, saya tetap berusaha menjual. Saya jalan ke orang-orang, pengunjung di situ. Ini produk saya, ini kadang ditolak. Tapi saya tetap, walaupun saya tidak terlalu bicara, tapi saya kasih tester karena saya bicaranya agak ini, saya pakai kasih tester. Awalnya mereka tolak karena saya bicaranya tidak bagus. Saya kasih tester, akhirnya mereka mau beli dari tester dari produk saya itu. Salviah juga kian berani menjelajahi potensi-potensi pasar baru. Omset penjualan per pekan pun bertambah 5 kali lipat. Ini 1 bulan berjalan, setiap Sabtu Minggu weekend saya jualan di lapangan di Wali Kota itu kan tiap sore. Tiap Sabtu Minggu itu weekend tuh ramai. Ada juga sudah teman-teman yang beli untuk jual kembali. Pelan-pelan juga sih Mbak, kalau mereka butuh saya antarkan. Pokoknya prosesnya semua pelan-pelan Mbak. Saya syukuri kecil, besar rezeki yang saya dapat saya syukuri. Berharapnya dari usaha ini, keripik pisangnya saya bisa pelan-pelan, sekarang saya sudah bisa cicil motor. Insya Allah kedepannya saya bisa usahakan punya rumah sendiri sama anak saya. Proses belajar di inkubasi tak hanya bermanfaat bagi usaha Salviah, tetapi juga pengembangan dirinya. Ibu 1 anak ini jadi sadar akan trauma yang menderanya akibat KDRT bertahun-tahun. KDRT itu bikin saya seperti hilang harga diri, hilang martabat gitu. Jadi keluar itu sesuatu yang wow buat saya. Bicara di depan umum itu wow sekali buat saya. Sampai saya konsultasi ke psikolog, bagaimana caranya saya supaya bisa keluar dari fobia sosial ini. Jadi biarpun saya gemetar-gemetar bicara, saya tetap lawan. Saya mencoba kayak keluar dari zona nyaman, ingin berkembang gitu. Mungkin saya dikasih petunjuk lewat Gampiri ini, saya dikasih jalan untuk bisa berkembang, bisa keluar dari keterpurukan itu. Nah, saya bilang sama Kak, inkubasi ini dari giat saya seperti terlahir kembali gitu. Tak putus-putus, Salviah berterima kasih kepada tim Gampiri Interaksi Lestari yang mengelola program inkubasi. Tiap kali pula, Nedia sang ketua menyambutnya dengan penuh haru. Padahal maksudnya kami nggak butuh kayak mereka sadar sama itu, nggak usah makasih, mereka cukup bisa lanjut saja usahanya, itu udah berarti banget sama kami. Jadi kalau mereka sadar itu kayak terharu kan Kak. Jadi
Jadi itu aku kirim ke teman-teman lagi, guys. Kita maksudnya alhamdulillah yang kita kerjain itu ternyata berdampak sama orang, banyak bantuin. Ternyata ada orang lain yang benar-benar butuh ternyata sama program ini. Ada juga testimoni peserta inkubasi angkatan pertama yang selalu memompa semangat Nedia. Tak lagi ingat dengan rasa lelah yang kerap menyapa. Ibu Wahjariah yang kelor. Ibunya kan pertama orang tua tunggal kan, buat kedua anaknya. Terus mampu juga bantuin teman-teman lainnya. Pada saat dia dapat orderan yang banyak, happy-nya luar biasa, terbantu. Terus mereka bilang, aduh Nedia makasih banyak ya, Mas ya sama teman-teman. Kita sudah diajar, makasih banyak ya, karena gara-gara kamu semua kita sudah pakai bahasa sini kan Kak, terbantu, bisa dikenal, bisa sampai Jakarta ini, maksudnya padahal kita melakukan yang sebagaimana harus kita lakukan saja, ternyata dampaknya sama mereka luar biasa kan Kak, kayak gitu. Nedia berusia 27 tahun, 20-an tahun lebih muda ketimbang sebagian peserta inkubasi. Meski begitu, ia terkesan dengan semangat belajar mereka, menimba ilmu dari para mentor yang layak dipanggil adik atau anak. Salah satunya Nolvi, pemilik Show Kopi Dombu and Roastery. Hanya wilayah kami saja memang yang agak jauh karena di pegunungan. Tetapi kerja-kerja atau belajar-belajar selama ini menurut saya tidak mengkhianati hasil. Dan itu membuat saya per hari ini tambah semangat, tidak lagi justru kendor semangat, tapi tetap lebih semangat. Pria 54 tahun ini mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Dombu dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam saat ada pelatihan di inkubasi. Tak sekalipun Nolvi datang terlambat, padahal jaraknya 35 km dengan kondisi jalan yang menantang. Sikap Nolvi sangat diapresiasi Nedia dan tim Gampiri. Ampun, kalau kami sendiri saja yang umurnya masih segini bolak-balik sana kayak udah mau rontok tulang kan Kak, apalagi jauh dengan kendaraannya beliau juga yang terbatas. Tapi itu nggak mematahkan semangatnya, jadi kayak ya ampun, jangan malas, jangan capek Nedia kayak gitu kan, aku kasih tahu ke diriku sendiri karena banyak yang butuh sama apa yang kami lakukan. Jadi kayak di program inkubasi, Nolvi belajar mengelola bisnis kopi, mengurus perizinan, membuat profil perusahaan hingga manajemen promosi di media sosial. Kami justru di sini diajar bagaimana harus mampu untuk membuat terobosan-terobosan supaya usaha kita lebih laku dan bisa diminati oleh orang-orang di luar sana. Saya tidak malu bahwa orang yang mengajar saya lebih muda. Banyak hal-hal baru justru yang didapat orang-orang muda untuk lebih menguatkan pelaku-pelaku usaha. Jadi bagi saya sekali lagi saya berterima kasih kepada orang-orang muda yang energik, yang memberi semangat. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak malu belajar dari mereka. Kalau itu untuk hal-hal baik. Nolvi makin berani berinovasi menciptakan produk baru. Seperti kopi saset yang harga 3.500, 10.003 itu sudah kopi plus gula. Kopi plus gula yang bisa dipakai oleh orang kantoran, mahasiswa, hanya dibawa di kantong, dia hanya butuh air panas, lantas di tempat manapun dia seduh karena sudah diukur pas untuk kepentingan 1 gelas. Kopi saset ini bulan September. Gampiri membantu menghubungkan dengan pasar dan investor potensial. Dan sudah lumayan, cuma sekarang lagi coba dikonekkan dengan teman-teman PHRI, perhotelan. Ada juga sekarang kopi bubuk saya itu menjadi buah tangan dari 2 dinas. Dari dinas Baperida dan juga teman-teman dari dinas Disperindak. Itu kalau mereka ada kegiatan di luar, itu membawa buah tangan dari kopi saya. Omset per bulannya pun melesat 5 kali lipat. Selain dari kebun sendiri, Nolvi menyerap hasil produksi 20 petani Dombu. Ia mengedukasi mereka cara bertanam kopi yang berkelanjutan. Harapannya masih banyak orang muda setempat yang bertani kopi. Saya mau generasi muda yang ada di Desa Dombu atau di Kecamatan Marawola Barat pada umumnya itu tidak usah rame-rame turun ke Palu untuk mencari kerja, tetapi menciptakan pekerjaan di sana.
contoh tadi menanam kopi, menanam coklat. Siapa lagi yang akan mengurus daerah ini? Kalau semua rame-rame turun ke Palu untuk cari kerja, akhirnya tanah-tanah yang ada di sekitar sana diperjualbelikan dengan urusan-urusan yang tidak pasti menurut saya. Semangat Nolvi selaras dengan misi program Gampiri. Nedia sang ketua ingin UMKM peserta inkubasi mampu berkembang dengan model bisnis berkelanjutan. Ini sekaligus untuk menarik minat kalangan muda Sigi terjun ke usaha lestari. Kami ingin mendorong sekeren apa tenan-tenan hasil inkubasi supaya iya ya, maksudnya mereka bisa dapat peluang pasar, bisa sustainable, bisa sambil jaga hutan, sambil jaga Sigi, sambil juga berincome yang cukup untuk usahanya. Sigi punya komoditas unggulan seperti kopi, vanili, dan coklat yang bisa dibudidayakan tanpa menebang hutan. Ekonomi hijau akan membawa manfaat pengganda ke kesejahteraan dan lingkungan. Kalau mereka dapat nilai, kenapa mereka menebang, Kak? Karena mereka butuh hidup, butuh makan. Nah, kalau mereka tahu punya alternatif lain yang bisa mereka kelola, menurut kami mereka nggak akan melakukan itu. Karena sebenarnya yang dirugikan mereka juga kan. Kalau nebang kayak gitu. Kedepan Gampiri bakal terus meningkatkan kualitas program inkubasi agar bisa mencetak usaha-usaha lestari demi Sigi dan bumi. Mungkin ini yang bisa aku berikan sebagai orang daerah, sebagai anak daerah buat bisa ngejagain daerahnya kayak gitu, Kak, dari hal-hal yang bisa merugikan, karena ini membuat kami sadar ternyata daerah kami tuh kaya, orang lain banyak banget yang datang ke Sigi buat bantuin, buat ini. Kenapa kami yang tinggal di sini, lahir di sini, nggak sadar sama itu kan? Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.